waduh 2,3 mana the interval mana ini? 1 and 2. Berapa yang ada di interval between 1 and 2? You counted manually, right? One by one, and then I know lah kalian capek. Langsung aja ke sini datanya. Oke, so soalnya langsung seperti ini, nggak ada show yang kayak data tadi. Oke, but take note of this one. The question is, how many class? Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, Bu Devina already teach you how to get this one. Why the interval is 1 under 3? Haven't? Haven't, but didn't understand, Pak. Okay, so how to get this one? Okay, let's move it to the next one. Okay, so ini adalah datanya, the data, the frequency distribution. How to get it? Too many wording, Pak. Capek. Okay, let's get to the data. And from here. So first, you should know when you have this data, first thing you need to do is you calculate the total numbers. How many data from this one? 60. 60? Yeah. Okay. So the n is 60. Okay. And then there is the regulation from here. Pak, why you take it 6 class? Why not 7, 8, 5, 4? It will be easier, right? If 1 to 5, 6 to 10, right? Yes. But the question is, why something like this? Okay, there is a number in critical data. Ketika kalian nanti skripsi juga, kenapa kalian harus ambil datanya dibagi-bagi seperti ini? Let's say, kalian pernah wonder nggak, kenapa umur itu rata-rata dibagi, oh yang umur 20 sampai 25 Pak, lalu 25, 26 sampai 30, ataupun kenapa nggak ada yang pembagiannya seperti ini? Oke, sekarang umur kalian berapa? 18. Oke, ada yang 18,1 Pak, ini sini 18,2, ini 18 lebih 10, 30 hari, 40 hari. It's a very complicated, right? Yes. And then too many distribution data. So, kita bisa bagi lebih simple, like it based on month, bagi 12. Atau based on quarterly, January to March. But pertanyaannya, how to divide it? What is the standard? Kapan saya boleh pakai 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas? Oke? So you use 2 factor k. Okay? It should be higher than n. The n is berapa? 60. 60. Okay? So 2 pangkat 2 berapa? 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 2 pangkat 2, 4. And then 8. Then 16. Kedua. Sampai. okay. So the answer is at least 6. Pak, can I use 7? Can. But take note, there is a reason why you 6 or 7. Okay. Sometimes, if we put a 6, the class is too simple. Even though it's a very fast, bahasanya kayak gini. Kadang kalau misalnya dibagi 6, itu kayak kalian nih dikasih 6 kue. Aduh Pak, itu udah kenyang banget, udahlah, lumayan enak, puas. Kalau 7, udah lebih puas lagi, lebih gembira lagi, ngenyangin. Paham nggak sampai sini? So, itu sama. Kadang-kadang the question is, kalau saya bagi 6, bisa jadi di soal, the interval is 12. Jadi 10 tambah 12 berapa? 22 tambah 12? 34. 34, okay. But if I take 7, the interval will be like this. Yaitu adalah interval kepala 10. Jadi 10 sampai 20, 20 sampai 30.
Oke, dan seterusnya. Lebih gampang ini atau ini? Kiri, the left one or the right one? Right one. Okay, that's why you need to justify this amount letter. How to justify it? Which one? I take it 6 or 7 after this. You should know the range. Which one is the lowest number from here? 2.3. This one, right? Yes. Among all of this, 2.3 is the lowest one. Yes. But which one is the highest one? 12. 11, 12. 12 point. Is there any 12 point? Yes. Just 12, right? Okay. So you take it 12. 12 minus 2.3 is a 9.7. Berapa itu? 9.7. Range. Okay, so you already get the range, and then you already get the k factors. It's between 6 or 7. So from here, what you need to do is to get the class range, okay, class width-nya. Jadi kayak intervalnya. I call it interval. Okay. This range divided by 6, or this one divided by 7. Calculate for me this one. 1 point. Coba pakai kalkulator. Hah? 1,61. 62. 62. How about this one? 1,38. Oke. Hah? 39. Oke, 38, 39 is the same lah. Okay. From here, which one is the closest to number 2? This one or this one? Top or bottom? Top one. So I can say I just do. Boleh nggak Pak saya pakai 1,7? Boleh. Tapi susah nggak kalian hitung dari 2 tambah 1,7 berapa? 2,7. 2,7 tambah 2, tambah berapa? Sorry, 1,7 ya, 1,7. 3,7. 3,7 tambah 1,7 berapa? 5,4. So complicated, right? Ribet kan? Kalau aku lebihin kedua, boleh banget. Pak, ini aku boleh lebihin kedua nggak Pak? Actually it can, but too many class. Ini sama ini lebih mana yang deketin dua? Ini. So it's lebih efisien ketika kalian pakai ini. Kenapa? Nanti kalau kalian pakai ini, nanti kelas kalian akan bolong. So the maximum number is 13. Kalau kalian, dan itu kelipatan 2, betul nggak? Kalau kalian pakai 8 kelas, 7 kelas, kelipatan 2, boleh nggak Pak? Boleh, tapi lihat hasilnya. Nanti di sini akan ada 13 ke 15. Is there any data from here? No, 0. Jadi which one is the best one? It's a 6. Soal already asking you how many class is required. Kalau soalnya minta 6, buat 6. Kalau soalnya minta 7, buat 7. Okay, let's see the other example. Saya ada kasih kalian data umur kalian kelipatan 10 hari atau kelipatan 30 hari. Kalian pilih yang mana? Kelipatan yang 10. Kenapa? Lebih gampang, bahasanya kayak gitu. Okay. Tapi ketika data kalian deketin 10 hari, jadi contohnya 0,7, jadi deket 10.
0,70 atau misalnya ternyata datanya 7 Pak. Jadi kalau kalian mau bulatin ke 10, ke 30 terlalu jauh. Paham nggak? Contoh 800 bagi 7 sama 800 bagi 6 berapa? Berapa? Yang mana? Yang 60, yang 60. Yang 7. 114 yang 7. 114. Ini 133. 1 3 ke 1 120. Oh, ambil pertengahannya. Bukan ambil tengah, nilai cantik. Untuk kalian buat ini interval. Oke. So, coba ya. Kalau saya pakai 0,9, Pak, what happen ketika saya ambil 2,9? Jadi ini the lowest one is 6,3 kan? Kalau saya ambil 0,19, berapa 0,19? 6,49. Lalu 6,49 ditambah lagi 1,0,19 berapa? 6,3. 49 tambah 19 berapa? 6, 8. Berapa lagi? Berapa? 6, 8, 7. Ribet gak? Ribet. Kalau saya bulan kedua, enak gak? 6,5. 5 tambah 2, 7. 7, 9. 9, 1, 3, 5, 7. Cepet? Iya. Cepet. Mau cepet kan? Kalau mau akurat, ini akurat. Tapi pertanyaan saya, apakah akurat ini penting? Sometimes ketika ada manajemen ya, ketika kalian misalnya ada di perusahaan, walaupun tidak akurat, tapi kalian paling mendekati misalnya. Manajemen suka nggak kalau kasih data 6,349? But langsung aja lah datanya kayak ini. Oke? Clear? Clear. 2. Selesai? And you already get the frequency. How to get the frequency? Yang 6,3 mana? Ada 6,3 berapa? 1. Ribet gak? Ribet. Jadi soal itu nggak mungkin keluar. Jadi soal UAS munculnya dari sini. So in the UAS ini and ini akan keluar. Yang diminta apa Pak di UAS? The right side. Oke? Oh iya, saya sediain, bukan saya sediain, tim dosen yang sediain. Saya cuma hanya meneruskan aja. Jangan. Oke, any question? Ya, soal UAS apa Pak? Cari ini. Simple. Midpoint. Midpoint itu apa? Bagi 2. 6,3 dibagi 0,5 bagi 2 atau enggak tengah-tengahnya ini berapa? Misalnya datanya ada 10 sampai 20, nilai tengahnya berapa? 20. 15. Kalau datanya adalah 100 sampai 200 berapa? 150. Itu simple. Relatif frekuensi, dapat datanya dari mana? Frekuensi kelas bagi total frekuensi. Jadi angkanya gimana yang pertama ini? Dapat dari mana ini? 1 bagi 4. 40. Ini adalah 2 bagi 40 dan seterusnya. Total kan harus try ya. Total this one harus angkanya 1. Ini tambah ini harus 1. Kalau enggak balance. Kenapa? Kenapa 1 Pak? 40 bagi 40 berapa? 1. 1. That's the answer. Ketika kalian di sini bahasanya dikilap, kadang-kadang manajemen, iya Pak sih nggak teliti Pak gitu. So this is how point checkingnya, checking pointnya. Kalau lebih Pak? Kalau lebih ya salah. Kurang salah, lebih salah. Iya. Yang penting 1 Harus besar. 1. Kamu punya uang 40.000, total beli belanja 40.000. Kalau tagihannya 50.000 bisa nggak? Nggak bisa. Utang dulu. Pinjam dulu sering. Kasbon. Clear? Ya. Clear.
So, kumulatif frekuensi adalah totalnya. Di sini ada berapa? Satu. Ini bukan data pertama, tapi adalah soalnya ini emang satu. Kalau I change this one to 12, jadi berapa di sini? 12. Oke. 1 plus 2, 3 plus 7, 10. dan seterusnya. 40. Selesai. Pulang. Number one, Clear. clear. Point clear. Nomor satu berikutnya 1, 2, 3. Antara itu duanya keluar. Jadi dari 3 bits data, 2 ini akan muncul. Oke. Hah? Oh, 1, 2, 3 munculnya antara 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 3 atau yang lain. Oh, 4 nggak muncul karena 4 soalnya sendiri. Sama aja. Loh, saya udah baik loh kasih kalian soal mana yang masuk mana yang enggak. Contoh soalnya gimana nih, Pak? Nanti Sabar. Otak dia lagi panas, Pak. Otaknya lagi panas, jadi kita belajar dulu, nanti kita panasin bareng-bareng, jadi biar nggak setengah-setengah. Oke, so quantitative data is very easy one. Oke, sekarang kita pakai soal ini ya. Ada berapa kelas? 6. Saya udah langsung kasih clue. Ini relate to histogram. And satunya lagi adalah polygon. Frekuensi polygon. Ini linknya sama Iya. Gimana Pak bentuknya? Very simple. Oke. Sekarang kalau histogram, jadi itu bentuknya adalah bentuknya kotak-kotak. Clue pertama di sini adalah kotak-kotak. Sekarang kita lihat intervalnya adalah berapa? 1 poin? 1 poin? 1 dan 3. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kita lihat frekuensi data 4, 12, 13, 19, 20. Paling besar berapa? 19. Jadi kalau kita mau cantik berapa? 20. Jadi di sini maksimal adalah 20. Kelipatan berapa Pak enaknya cantiknya? 2. Mau 2, 5, 4. Kalau saya lihat data paling kecil angkanya berapa? 4. Jadi saya minimal 4. Kebetulan 4 bisa dibagi 20? Bisa. Jadi 5. 4, 8, 12, 16. Pak, boleh nggak saya pakai 5? Boleh, nggak ada masalah. This is just about the preference. Mau 2? Boleh. 2, 6. 6, 14. Mana aja boleh. Makin cantik, makin accurate, possible. Histogram simple. Data pertama berapa? 4. Berikutnya berapa? 12. 12. Berikutnya 13. 13. Berikutnya 15. Berikutnya 7. 5. Berikutnya 5. 5. Selesai histogram. Easy. Pak, untuk polygon gimana? Polygon itu adalah midpoint-nya. Dan dia bentuknya adalah garis-garis. Ya, ambilnya di mana? Tengah-tengah. Set, 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 set. Tarik garis. Ting, 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 ting. Selesai. Ini adalah polygon. Tapi
Tapi kalau kalian poligon, garis-garis histobannya kalian hapus ya. Jadi emang kayak gini doang kalau poligon. Iya. Bikin different tabel. Ini saya untuk hemat papan aja. Hemat saya nulis capek. Sudah? Ada pertanyaan? Ini betternya ketika kalian begini langsung tulis angka middle-nya 2, 4, berapa? 6, 8, 10, 12. Nanti kalau ini itu jadilah poligon. Sebaiknya disambung ke nol aja, Pak. Nah, beda. Kalau sambung ke nol beda cerita. Habis ini ogive. Sampai sini clear? Clear. Kalau ogive seperti yang tadi disampaikan, dia akan nyambung ke nol. Bagaimana cara sambung ke nolnya? Ini kita lihat ya, histogramnya bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah clear ya? Poligon. Ya. Nah, berikutnya untuk ogive dia itu tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke. Kita pakai kumulatif. Dan dia startnya dari 0. Data pertama 0. Setelah itu berapa? 4. 4. Kemudian 8. kita ambil langsung datanya di data ke-3-nya langsung. 4, 8, 12. Kebalikannya ya, Pak. Okay. So from here kita bisa lihat how to get 100% nanti later on sesuai dengan total number of data. Any question? Yes. Yes. Titik bisa untuk membantu for helping you to tally the data. Because this one already use the Excel, I think the simplest one. But kalian tujuannya kan pakai ini ya paper, so I think it's better to put the bulletin after that. That is it. Berarti ini cuma ditarik sampai 60 aja. Maksimal datanya berapa? Udah, kamu mau nanya sampai berapa? Ujungnya. Jadi sesuai itu aja kan dari Follow this one, kumulatif 4, 16, 28, 29, 48, 55, 70 based on this one. Ini kan kelipatan 60 ya, jadi mau kelipatan 10, kelipatan itu apa? Ini nggak detail Pak, I want to make it more detail. So dibagi berapa? 5. So you get the 55, 45, 35, and so on. Yes, I think almost the similar ya. So take note ya. Oh hati-hati ogive sama polygon. Polygon is not start from the zero, and then the polygon based on the frequency, not cumulative. Ogive based on cumulative. Which one yang masuk Pak? 2 of it. 2. Belajar semuanya masukkan sebenarnya actually is a simple ya. Histogram and the frequency actually is the same, but just only you put the middle of it. Habis itu dihapus pakai pensil. Nah, depends on you. Any question? No? Number 1 clear. Okay, what you need to do is fill up this one, 1, 2, and 3. After that, make it into graphing, which will be histogram, or polygon, or object. That's all. That's all number 1. Simple.
So, apa ini Pak? So from here, can you see mana soal berapa banyak yang kepalanya 2? Satu, cuma satu kan, 2, 3 di sini ya kan? Iya. Betul. Berapa yang orangnya nilainya 30-an? 1. Ribet kan? Iya. Okay. So from here we divided into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah nilainya 2, 3, 3, 9, 4, 7, 4, 9 dan seterusnya. Simple? Simple. Oke. Step ini adalah angka kepalanya, angka depannya. Ini angka belakangnya. Jadi ini berapa? 23, 39, 47, 49. Kalau belakangnya di sini ada 0, jadi semuanya belakangnya ada 0. Jadi ini berapa? 230. Ini berapa? 390. 70. 400. 90. Yeah, still is a one number. It's a part of the categorical. But take note, this one, this time, is not the class. Okay. Dari sini, ini bukan kelasnya 2. Ini seems like kelasnya adalah berapa di sini? Ada berapa kelas? Ada? 8. Ada? Bisa sih. Enggak. 8. Saya pula 7. Ayo telitilah. Emosi. Oke. Jadi dari sini kalau misalnya 2 pangkat 8 itu berapa? Sekarang kita main apa itu? N-nya berapa datanya? 3, 5, 7. 7 kali ini 35. Sekarang 2 pangkat K harus lebih besar dari 35. 2 pangkat berapa? 5. 5 berapa? 32. 32. Apakah lebih besar dari 35? Iya. Ya. 2 pangkat 6. itu adalah 64. 4 lebih besar dari 35. 2 pangkat 7, 128 lebih besar dari 35. Nah, pertanyaannya, pilih mana Pak? Sekarang kita coba. Selisih the highest versus the lowest one. Highestnya berapa? Di sini kita bisa langsung apa nih the highest one? 9 kurangin 23. berapa? 4. 74. Oh, sorry. 97. 93. 97. Lagi, ada yang salah. Mengetes matanya ini masih ngantuk atau enggak ini. Sekarang kita lihat 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 7 yang paling bagus. Kita lihat kalau 7 interval I6, aku bilangnya I6 sama ini 7. Oke, ini dibagi 6 dibagi 7 berapa? 12,3. Ini 10,57 lah, something like that. Oke. Nah, dari sini kalau kalian pilih bagusnya kelas yang berapa? 10,57. Kalau saya ambil ini nggak boleh ingat ya. Ini tidak boleh. Artinya apa? Ini saya boleh pilih angka ini sampai sini. Kenapa? Semua angka di sini sudah lebih dari n. Logikanya betul nggak? Jadi sebenarnya kuncinya adalah saya paling rendah angka ini. Lebih dari ini boleh banget. Tapi hati-hati tidak boleh berlebihan. Oke.
sekarang kita lihat. Kalau saya ambil angka ini 12,3, ribet nggak? Ribet. Jadi saya akan turunkan ke berapa? 11. 12. Atau kalian di sini kalian naikkan ke berapa? 11. Jadi kalian mau pakai ini atau ini boleh. Pak, saya boleh nggak pakai 13? Tidak suggested. Kenapa? Karena angkanya nanti akan jadi zero. Asumsi saya mau pakai angka 15. Angka 15 ya, kita coba ya, kita angka 15. 20, 35. Berapa? Lanjut, yuk. 6. Lanjut. 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 Oke, sekarang kita lihat. Apakah ada yang angkanya di sini? Ada. Berapa? 1. Apakah ada yang angkanya di sini? Tidak. Jadi maksimal sudah berhenti di kelas 6. Kelas 7 enggak. Pak, aduh saya bingung Pak, milih kelas 6 atau kelas 7. Oke, soalnya saya udah minta itu berapa karena tidak bisa main berpakai. I already said kelasnya. Kalau saya minta kelasnya kelas 6, oke. Kalau saya minta kelas 6, jadi angkanya berapa? 10,57. Kalau soalnya saya minta kelas 7, jadi angkanya adalah 12, angkanya adalah 13 atau 12, mana aja boleh. Coba. Yang pulang. Larangnya. AC. AC ya? Oh, mati ya? Bukan, mereka teriak panas. Hah? Tadi teriak dingin, sekarang teriak panas. Oh iya, panas dong. Sudah kebakar soalnya Pak tidak. Oke, sekarang 65. Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut. 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Lanjut. Berapa? 12. Ini ikutin kalian dulu. Lanjut. 1. 1. Total ini berapa dong? 2, 5. 4, 8, 20, 34, 35. Berapa? 35. 35. Selesai. 2A. B-nya apa, Pak? B-nya adalah saya minta buatin, saya minta kategori. Ini kan kategorinya ribet ya. Ada berapa kelas di sini tadi? 6 kelas. Kalau saya minta udahlah, kalau misalnya nilai UAS kalian 20 sampai 50 dapat E, dapat D, C, B, A. Atau enggak ini aja lah langsung bagi D. 20 sampai 50, 51 sampai 70, 71 sampai 85, 86 sampai 100 dapat A. Oke, dari sini total darahnya berapa? Hitung lagi. Asumsi lah ya, asumsi aja ya. 4, biar cepat pulang nih kita nih. 4. Waduh, kali saya boleh kapan dulu. 71 diganti dulu, Pak. 18. 80. 1 sampai 90. 91 sampai 100. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3. 5. Total berapa? 4. Tambah ini 22. berapa? 30.
chart atau bar chart? Simple. Pie chart atau bar chart. Bedanya apa? Simple. Pie chart. Pie chart itu datanya adalah bulat. Kalau bar itu bentuknya kotak-kotak. Selesai. Ulang. Ya. Jadi intinya pie chart datanya bentuknya seperti kue bulat. Jadi datanya itu adalah satu keutuhan, di mana kalau pie chart itu intinya ini yang di luar ini saya implement di dunia kerja ya. Pie chart ini kalau kalian pakai ketika datanya satu populasi yang sama atau satu tahun. Bahasanya ketika saya mau lihat berapa jumlah cowok dan cewek, saya pakai pie chart bisa. Berapa cowok di sini 60%, cewek 40%. Jadi gambarnya akan seperti ini, betul? Ya. Kelihatan gampang. Nah, tapi ketika pertanyaan saya mau lihat dong cowok cewek tapi setiap tahunnya ada kenaikan nggak tahun ini sama tahun lalu? Bisa pakai ini? Tidak. Tidak bisa karena apa? Data ini cuma untuk satu kesatuan. Logikanya bisa nggak ini untuk berapa tahun? Nggak kelihatan. That's why itu pakai bar chart. Using a bar graph, while for the data with the same population, I will use pie chart. So Pak, how to get this one Pak? So you can get it from the degree. Lingkaran berapa degree? 360. So how to get it? You can get it from the percentage population. How to get this? This one divided by this one. So from here, 1 by divided by 35 berapa? 1 bagi 35. 0,03. Lanjut. 3 bagi 35 berapa? Terus 1,12 dan seterusnya. Intinya 0,3 dibagi 4 11 dan seterusnya. Oke. So from here kamu kali 360 derajat. Jadi ini berapa? 0,03 dibagi kali 360 10,8. Jadi 10,8 derajat. Ya. Oke. Persen degree. Ribet Pak. Jadi kayaknya saya nggak keluarin ini aja. Pusing. Mau dibahas lagi yang tadi? Nggak usah Pak. Udah Pak. Udah meledak Pak. Oke. So focus on this one. Oke. Itu so I make it simple. Bar graph there is an x and y. X itu yang horizontal atau vertikal? Oh, vertikal horizontal. Y is vertical. Okay, so it depends on the question. So I can say this one is an interval. This one is frequency. So if the question I ask the interval in the x, while for the frequency in the y, so how it look like? The left one or the right one? What do you think? In the left one or the right one? Left or the right? Right. Right. Yes, wrong. It should be in the left one. Okay. Let's see how to see. In the x is in interval. Intervalnya berapa di sini? 20/35. Jadi 20/35
Tuh ini, lanjut apa lagi tuh? 35 50. 35 per 50, 50 per 65, 65 per 80, 80 per 95, 95 per 100. Ini adalah X. Y-nya adalah frekuensi. High number-nya berapa? 14. Jadi kita angka bulat cantiknya berapa? 14. Kenapa? Kalian lihat soal kalian. Apakah soal kalian kelipatan 5 angkanya? No, mostly is kelipatan 2. Genap. Jadi di sini berapa? 12, 10, 8, 6, 4, 2. Pak, ini berapa? 1. Tingkong. Berikutnya 3. Next 4. Next berapa? 14